mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Rupanya kau, Teteh. Benar-benar aku tidak menyangka. Bagaimana bisa Teteh berada di sini? Mereka Setan. Mereka akan melarikan diri. Ada apa, Teteh? Apa yang terjadi dengan dirimu? pukulan salah seorang dari mereka menyakiti dadaku, Adik Wulan. Setan belang. Awas kalian. Kalau aku akan datang ke perguruan Tangkuban Perahu untuk meminta pertanggungan jawab semua ini. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-9 dengan judul Kupu-Kupu Bercadar Putih. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang kedua ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Neni Haryoko sebagai Eneng, Indah Nos sebagai Kipundak, Anton sebagai Rembong, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan merasa hancur hatinya melihat sikap dari Raden Sakapalwaguna yang tiba-tiba saja membencinya kembali. Anting Wulan terisak-isak sedih dan bayang-bayang masa lalu tentang kesalahannya terungkap kembali. Anting Wulan, kau adalah adikku yang manis. Kau adalah adikku yang kenes. Kau nakal. Kau suka mengganggu. Akan tetapi aku suka padamu. Dan semua orang di Padepokan suka padamu. Akan tetapi, mengapa kau jadi berubah seperti ini? Kau berubah menjadi seorang iblis yang kejam. Kau sanggup membunuh seorang gadis yang lemah lembut, yang justru menjadi kekasih dari kakangmu sendiri. Maafkan aku, Kakang. Aku tidak sengaja. Aku tidak bermaksud membunuh Intan Pandini. Aku melakukan semua ini karena begitu mencintaimu, Kakang. Apakah kau tidak menyadarinya? Aku mencintaimu. Aku mencintaimu dengan seluruh jiwa dan ragaku. Oh, Dewata. Kenapa aku saat ini menjadi buta? Kenapa karena cintaku yang suci pada Kakang Saka harus terjadi tindakan kotor yang sangat memalukan? Kakang Saka, maafkan aku. Maafkan. Aku benar-benar tidak bermaksud untuk membunuhnya. Tidak, Kakang. Tidak sejauh itu tindakanku pada adik Intan Pandini. Tunggu. Apa kini yang harus kulakukan? Agaknya aku tidak akan dapat kembali ke Gua Larang. Aku tidak ingin bertemu lagi dengan Kakang Saka. Lebih baik aku ke pantai selatan berlatih dengan ombak laut.
untuk memecahkan jurus sakti Pancawayang. Hup! Hei, siapa itu di depan sana? Sepertinya aku melihat bayangan beberapa orang yang menyelinap sambil memondong seorang gadis. Rombongan itu menyelinap ke gerumbulan semak di sebelahnya. Coba aku kejar ke sana. Hiya, hiya. Ayo tunggu. Terus ke depan sana. Hiya, hiya, hiya. Hei, mengapa kalian bersembunyi? Keluarlah. Kukira seekor harimau yang datang. Tidak tahunya seekor lagi kelinci menghampiri kita, kawan-kawan. Benar, Kakang Pundak. Sekalian saja kita bawa kelinci ini ke tempat kita. Hei, siapakah kalian ini sebenarnya? Dan siapa itu yang kau pondong? Apakah wanita itu kalian culik dari desa di sekitar sini? Rembong, katakanlah padanya, siapa kita ini sebenarnya? Hei gadis manis, dengarlah. Dan janganlah kau memacu kudamu karena ketakutan. Ketahuilah, kami ini adalah kelompok Ning Sewu. Nah kan? Sesaat darah Anting Wulan tersirat. Akan tetapi, gadis pendekar yang telah banyak mengalami berbagai macam gejolak dalam pengembaraannya berhasil menahan diri. Diperhatikannya dalam-dalam, laki-laki kasar yang mengaku dirinya sebagai anggota Ning Sewu. Jadi kalianlah yang selama ini dikenal dengan nama Ning Sewu, pendekar yang selalu membela kebenaran, menumpas berbagai kejahatan. Benar, rupanya kau sudah pernah mendengar kebesaran nama kami. Bagus, bagus sekali. Iya, aku pernah dan bahkan sangat mengenal nama itu. Tapi mengapa kalian membawa gadis itu? Siapakah dia? Tersetan dengan pertanyaan itu. Aku ingin membawa gadis ini ataupun ingin melempar apa pedulimu, ha? Hei, mengapa kau jadi bersikap seperti ini? Kasar dan brutal. Kakang, apa yang sebaiknya kita lakukan dengan wanita usilan ini? Kau lumpuhkan dan bawalah dia ke tempat kita. Baiklah, Kakang. Kau dengar, anak manis. Aku harus membawamu bersamaku. Silahkan jika memang kau sanggup. Agaknya dengan berkuda dan membawa pedang di pinggangmu, kau menjadi besar kepala, Nona Manis. Siapakah kau ini, ha? Aku adalah murid dari Padepokan Gua Larang. Namaku Anting Wulan. Dan aku adalah salah seorang dari kelompok Ning Sewu. Nah, apakah kau sudah jelas? Kakang. Mundurlah, Kawadi Rembong. Mendengar dengan siapa mereka berhadapan, laki-laki yang dipanggil dengan nama Kakang Pundak segera meletakkan wanita yang berada dalam pondongannya. Dan kemudian sambil memperhatikan tajam-tajam, laki-laki itu mendekati Anting Wulan. Rupanya kau adalah salah satu dari anggota Ning Sewu. Aku memang pernah mendengar salah satu dari anggota Ning Sewu adalah seorang wanita yang cantik manis. Tidak kusangka sekarang aku dapat bertemu denganmu. Kini keinginanku untuk membawamu semakin keras. Siapakah kalian ini sebenarnya? Mengapa kalian memakai nama Ning Sewu untuk berbuat kejahatan? Apa maksud kalian sebenarnya? Kukira kau tidak perlu tahu, anak manis. Tapi jika kau memaksa dan berkeras ingin tahu, nanti kau akan mengetahuinya setelah kau berada di tempat kami. Sekarang kau ikutlah aku. Turunlah kau, anak manis. Agaknya kau memang cukup pantas untuk berhadapan dengan aku. Baiklah, akan kulihat sampai di mana kehebatanmu. Hup! Ayolah Ki Pundak.
Baiklah, kau jagalah seranganku ini. Laki-laki yang mengenakan ikat kepala serta kain kecil yang melingkar di leher menyerang Anting Wulan dengan tangan yang lurus, menyapu ke kiri dan ke kanan. Dengan sesekali tubuhnya berputar dan kemudian kembali menyerang dengan gerak yang semakin cepat. Tunggu dulu orang tua. Apalagi yang akan kau katakan, bocah? Apakah hubunganmu dengan perguruan Tangkuban Perahu? Apakah kau salah seorang dari murid perguruan tersebut? Kau tidak perlu siapa kami. Baiklah, agaknya aku perlu memaksamu. Rembong, Barus, bantu aku cepat. Baik, Kakang. Ayo, Adi Lumpang, Barus. Anting Wulan kemudian mulai mengembangkan aji kincir metu tingkat ke-6 yang telah dikuasainya. Dan kemudian, bagaikan angin puting beliung, Anting Wulan berputar cepat menyerang Ki Pundak. Beberapa saat Ki Pundak tidak dapat lagi menguasai dirinya. Serangan-serangan Anting Wulan membuatnya harus berlompatan ke sana kemari, sampai akhirnya... Rembong, Barus, bantu aku cepat. Baik, Kakang. Ayo, Adi Lumpang, Barus. Pertempuran kian menjadi semakin ramai. Anting Wulan yang dikepung oleh 4 orang laki-laki kasar tetap mampu bertahan. Bahkan beberapa saat kemudian, kembali berhasil mendesak dengan serangan-serangannya yang semakin membadai. Ayo Ki Pundak, bangkitlah cepat. Marilah kita lanjutkan segera pertempuran ini. Dengan wajah ketakutan, keempat laki-laki kasar itu diam. Dan ketika keempat laki-laki itu sampai pada puncak ketakutan mereka, wanita tangkapan mereka tersadar dari pingsannya. Dan kemudian... Kaukah itu adik Wulan? Teteh? Rupanya kau, Teteh. Benar-benar aku tidak menyangka. Bagaimana bisa Teteh berada di sini? Mereka... Setan. Mereka akan melarikan diri. Baru saja Anting Wulan hendak mengejar keempat laki-laki kasar yang menculik Neng dan mengotori nama Ning Sewu. Janda cantik manis dari pinggiran sungai Cipunagara mengeluh tertahan. Ada apa, Teteh? Apa yang terjadi dengan dirimu? Pukulan salah seorang dari mereka menyakiti dadaku, adik Wulan. Setan belah. Awas kalian. Kalau aku akan datang ke perguruan Tangkuban Perahu untuk meminta pertanggungan jawab semua ini. Marilah Teteh. Coba duduklah. Aku akan mencoba mengobati luka akibat pukulan itu. Nah, bagaimana sekarang rasanya, Teteh? Rasa sakitnya sudah hampir tidak terasa lagi. Jika saya menarik nafas dalam-dalam dan menekan di sini, tapi masih terasa sedikit sakit. Tidak mengapa, bekas luka pukulan itu tidak berapa lama juga akan kembali hilang. Terima kasih adik Wulan. Kau telah menyelamatkan kembali nyawaku. Kenapa Teteh jadi sungkan seperti ini? Sudahlah, jangan pikirkan tentang budi dan segala macam. Sekarang, coba Teteh ceritakan bagaimana Teteh bisa berada di sini. Dan, di mana Nek Jampi? Loh, kenapa menangis? Ada apakah? Apa yang telah terjadi? Teteh, ada apakah? Bagaimanakah aku dapat menceritakan semua pengalamanku ini? Cerita tentang Kakang Sakapalwaguna. Aku tahu
Adik Wulan sangat mencintai Kakang Saka. Aku khawatir akan terjadi salah paham di antara kami. Baiklah, jika Teteh belum sanggup untuk menceritakannya, ayolah, kita mencari tempat beristirahat yang baik untuk kita. Mari, Teteh. Tapi Adik Wulan. Ada apa? Katakanlah. Apakah Teteh sudah tidak percaya lagi padaku? Kakang Saka, Adik Wulan. Jadi Teteh sudah bertemu dengan Kakang Saka? Iya. Apa yang sesungguhnya telah terjadi? Oh, rupanya kau di sini, wanita pengganggu. Hup! Kakang, aku tidak mengganggu siapa-siapa. Wanita ini adalah saudaraku. Setan licik, pendusta. Kekasihku Intan Pandini tidak mempunyai saudara. Pergi dan tinggalkan tempat ini. Tapi Kakang, kau masih juga membandel. Rasakan ini. Hup, hup, hiya, 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 hup, hiya, Kakang Saka, jangan! Aku tidak akan pernah membiarkan dan memaafkan siapa yang telah mengganggu kekasihku Intan Pandini. Hup, hiya, hiya. Baiklah Kakang, aku memang wanita busuk yang tidak pantas mendapatkan maaf darimu. Marilah Teteh, kita tinggalkan tempat ini. Setan, iblis pengganggu, rasakan ini. Hiya, jangan dekati kekasihku Intan Pandini. Kakang Saka, berhenti dan dengar kata-kataku. Aku harus mengusir dulu setan pengganggu ini, Intan. Hiya. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Apakah aku tengah bermimpi? Aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa Kakang Saka memanggil Intan pada Teteh? Aku benar-benar tidak mengerti. Jangan lari kau, wanita iblis. Aku tidak akan pernah mengampuni siapapun yang akan mengganggu kekasihku Intan Pandini. Awas kau! Apa yang sebenarnya telah terjadi? Apakah aku telah bermimpi? Anting Wulan terduduk lemas. Matanya memandang jauh ke depan. Dada dan kepalanya terasa berat diganduli oleh persoalan yang tidak bisa dimengertinya. Nah, para pendengar sekalian, apakah Anting Wulan akan dapat segera mengetahui keadaan yang menimpa diri kakangnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-9, Kupu-Kupu Bercadar Putih. Sampai jumpa.